Selamat pagi semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti proses kegiatan belajar dengan baik. Hari ini kita akan membahas materi bab 2 yang berjudul We Can Do It and We Will Do It. We can do it kita gunakan untuk stating capability atau mengungkapkan kemampuan. Sedangkan we will do it kita gunakan untuk stating willingness atau mengungkapkan kemauan atau kesediaan. Now, I will tell you our learning objective. There are two our learning objectives today. The first one, to differentiate between capability and willingness expression using can and will. The second one, to know the function of can and will. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, untuk membedakan antara ungkapan kemampuan dan kemauan menggunakan model can dan will. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi dari model can dan will. Now, we are going to talk about the definition of can and will. Can is used to show someone's ability in doing something, meanwhile, will is used to express willingness or unwillingness. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari can dan will. Can digunakan untuk mengungkapkan kemampuan dalam melakukan sesuatu, sedangkan will digunakan untuk mengungkapkan kemauan atau ketidakmauan dalam melakukan sesuatu. Now, we are going to talk about the pattern of model can and will in affirmative sentence. Di sini, kita akan membahas pola yang kita gunakan untuk membuat kalimat dalam bentuk positif menggunakan model can dan will. Untuk menyatakan sebuah kemampuan, model yang kita gunakan adalah model can yang berarti bisa. Untuk membuat kalimatnya, pertama kita tentukan dulu subjeknya. Di sini ada 7 subjek, diantaranya I, you, they, we, she, he, dan it. Kemudian, setelah subjek, diikuti oleh model can. Kemudian, diikuti oleh kata kerja dasar. Ada banyak sekali contoh kata kerja dasar yang bisa kita gunakan, dan di sini, Bapak hanya menyediakan beberapa saja. Kemudian, kita akan coba buat beberapa contoh kalimat untuk menyatakan kemampuan menggunakan model can. For example, I can cook, yang artinya aku bisa memasak. Jadi, aku memiliki kemampuan untuk memasak. Contoh kalimat yang kedua, they can sing. Mereka bisa bernyanyi. Jadi, mereka memiliki kemampuan untuk bernyanyi. Yang ketiga, she can swim. Dia bisa berenang. Jadi, dia memiliki kemampuan untuk berenang. Sekarang, kita akan membahas mengenai penggunaan dari will atau yang bisa kita artikan sebagai model akan untuk menyatakan sebuah kemauan. Contoh kalimatnya, you will go. Kamu akan pergi. Berarti kamu memiliki kemauan untuk pergi. Contoh yang kedua, he will come. Dia akan datang. Yang artinya adalah dia memiliki kemauan untuk datang. Yang ketiga, we will sing. Kami akan bernyanyi. Yang artinya kami memiliki kemauan untuk bernyanyi. Next, we are going to talk about the pattern of negative sentence using model can and will. Sekarang, kita akan membahas mengenai penggunaan model can dan will dalam bentuk kalimat negatif. Kalimat negatif kita gunakan untuk menyatakan ketidakmampuan atau ketidakmauan kita dalam melakukan suatu tindakan. Jadi, untuk membuat jenis kalimat ini, kita memerlukan tambahan not setelah model can dan will. For example,
I cannot swim. Artinya, aku tidak bisa berenang. Yang kedua, she cannot sing. Artinya, dia tidak bisa bernyanyi. Yang ketiga, they cannot cook. Artinya, mereka tidak bisa memasak. Berikutnya, kita akan membahas mengenai ketidakmauan kita dalam melakukan suatu kegiatan, yang dimana model yang kita gunakan di sini adalah will not. For example, she will not go, yang artinya dia tidak akan pergi. Yang kedua, we will not come, yang artinya kami tidak akan datang. Next, we are going to talk about the interrogative sentence using model can and will. Sekarang, kita akan membahas mengenai penggunaan model can dan will dalam bentuk kalimat tanya. Kalimat tanya kita gunakan untuk mengetahui kemampuan seseorang dan kemauan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Caranya adalah model can dan will kita letakkan di awal kalimat, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh kata kerja. Sebagai contoh, yang pertama, can you cook? Artinya, bisakah kamu memasak? Untuk meresponnya, kita bisa mengucapkan yes, I can, yang artinya ya, aku bisa. Sedangkan no, I cannot, yang artinya tidak, aku tidak bisa. Contoh yang kedua, can she swim? Bisakah dia berenang? Yang ketiga, can they sing? Bisakah mereka bernyanyi? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara menanyakan kemauan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. For example, will you come? Akankah kamu datang? Untuk meresponnya, kita bisa mengucapkan yes, I will, yang artinya ya, aku akan. Sedangkan no, I will not, yang artinya tidak, aku tidak bisa. Kemudian contoh berikutnya, will she go? Akankah dia pergi? Setelah kita mengetahui pola di setiap jenis kalimatnya, sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai the expression of showing capability atau ungkapan yang kita bisa gunakan untuk menyatakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan. For example, number 1, I can cook fried rice. Aku bisa memasak nasi goreng. Yang kedua, I can draw a picture. Aku bisa menggambar sebuah gambar. Yang ketiga, I can drive a car. Aku bisa mengemudikan sebuah mobil. Yang keempat, I'm able to fix the laptop. Aku mampu memperbaiki laptop. Jadi, keempat contoh kalimat tersebut bisa kita gunakan untuk menyatakan kemampuan yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita kerjakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan kemampuan seseorang. For example, can you sing a song? Bisakah kamu menyanyikan sebuah lagu? Yang kedua, can you swim? Bisakah kamu berenang? Yang ketiga, are you able to play guitar? Apakah kamu mampu bermain gitar? Berikutnya, kita akan membahas mengenai ungkapan yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan ketidakmampuan kita dalam melakukan suatu tindakan. For example, I don't know how to repair the car. Aku tidak tahu cara memperbaiki mobil. Yang kedua, I don't have ability to dance. Aku tidak memiliki kemampuan untuk menari. Yang ketiga, I cannot ride a motorcycle. Aku tidak bisa mengendarai sebuah sepeda motor. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan kemauan.
For example, she will help me to finish my work. Dia akan membantuku untuk menyelesaikan tugasku. Yang kedua, my father will take you to the school. Ayahku akan mengantarmu ke sekolah. Kemudian yang ketiga, I will come to your house. Aku akan datang ke rumahmu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan ketidakmauan. For example, he will not answer my questions. Dia tidak akan menjawab pertanyaanku. My mother will not allow me to go outside. Ibuku tidak akan mengizinkanku untuk pergi keluar. She will not wear dress to the party. Dia tidak akan memakai gaun ke pesta. Demikian materi kita hari ini mengenai the expression of capability and willingness. Bapak harapkan pemaparan yang telah Bapak sampaikan dapat dicerna dan dipahami dengan baik. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.